Persidangan Selasa depan kami putuskan 12 orang saksi. Selasa besok, sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan kembali digelar dengan agenda sidang pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Eliezer. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan 12 orang saksi, mulai dari keluarga hingga kekasih Yosua. Majelis Hakim memberi keleluasaan kepada jaksa apakah akan dihadirkan langsung di Jakarta atau secara daring di Pengadilan Negeri Jambi. Tolong dihadirkan ke persidangan mengingat jarak dan waktu. Kami memberikan keleluasaan kepada jaksa penuntut umum untuk bisa diperiksa sesuai dengan perma tentang COVID. Jadi bisa Zoom. Apakah mereka mau dihadirkan di sini, kecuali yang alamatnya di sini, atau mereka mau diperiksa di Jambi? Kita akan gunakan Zoom. Silahkan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dan kami akan bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi agar mereka menyediakan tempat dan ruang, sehingga mereka tidak perlu datang ke sini, tapi kita bisa periksa melalui Zoom. Soal kehadiran saksi, sudah ada 3 bibi Yosua yang berangkat ke Jakarta hari ini, sedangkan sisanya termasuk ayah dan ibu Yosua akan berangkat esok hari untuk menjadi saksi persidangan. Selain terdakwa Eliezer, Selasa besok juga akan berlangsung sidang untuk terdakwa lainnya. Di kasus pembunuhan berencana ada putusan sela untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, juga Kuat Ma'ruf. Sedangkan untuk kasus obstruction of justice ada pemeriksaan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, besok 25 Oktober sidang kasus Ferdi Sambo CS dengan terdakwa Richard Eliezer akan dilangsungkan kembali. Yang menarik, ada 12 saksi yang akan dihadirkan mulai dari keluarga almarhum Yosua hingga Ferdi Sambo CS. Seperti apa persiapan Richard Eliezer? Siapkah dikonfrontasi? Kami akan hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung. Saat ini ada pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, ada Bung Heri Firmansyah. Bung Heri, selamat pagi. Ya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ada di stasiun, jadi kalau nggak berisik mohon maaf ya. Oh iya, tidak masalah. Terima kasih sudah mau bergabung, Bung Heri. Kemudian sebenarnya rencananya juga akan ada penasihat hukum dari Richard Eliezer, Bung Roni Talapesi, tapi masih kita coba sambungkan. Nah, kalau dari Bung Heri sendiri melihatnya akan seperti apa, Bung Heri? Pemeriksaan saksi ini yang pertama ya, nanti akan dihadirkan rencananya 12 saksi. Biasanya kalau untuk pemeriksaan perdana untuk saksi ini sudah masuk ke ranah pembuktian ya, Bung Heri ya. Ini yang menghadirkan akan JPU atau dari penasihat hukum? Kalau dalam konteks hukum acara ya Mas, umumnya kesempatan pertama itu akan diberikan kepada jaksa ya. Dan baru nanti dilanjutkan dengan kuasa hukum. Jadi itu akan berturut-turut seperti itu, Mas. Yang menarik adalah ketika kita bicara tentang dalam konteks tadi adalah menghadirkan saksi ya. Tadi ada pilihan apakah saksi dihadirkan langsung di Jakarta atau lewat Zoom. Jadi ini kepentingan hukum saya rasa tidak ada soal ya, apakah itu akan dihadirkan lewat Zoom, karena memang pasca pandemi ini banyak ketentuan persidangan yang menyesuaikan juga. Dan menurut saya tidak ada kekhawatiran bahwa informasi atau keterangan yang disampaikan itu bukanlah keterangan yang sebenarnya, karena pasti juga pertama tetap akan disumpah, dan saya yakin teman-teman jaksa sudah berkoordinasi di sana untuk memastikan bahwa keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang bebas, keterangan yang kemudian memberikan informasi yang tidak bertentangan dengan yang asli atau palsu gitu, sehingga hal-hal semacam itu yang menurut saya menjadi concern saja. Tapi setidak-tidaknya tidak ada pelanggaran terhadap hukum acara jika memang keputusan oleh majelis hakim nanti adalah dihadirkan secara daring dan juga terkait dengan informasi yang disampaikan jaksa, karena memang jaksa yang mengetahui persoalan teknis tadi gitu ya. Secara esensi nggak masalah ya Mas ya kalau dihadirkan secara Zoom gitu, karena ini apakah ini hal yang baru juga untuk mencari keterangan dari saksi-saksi Mas kalau melalui daring tadi? Kalau melalui daring menurut saya tidak ada yang baru gitu ya, karena memang hal ini sudah sering dilakukan. Menurut saya di beberapa kesempatan juga bukan hanya kasus ini saja yang berjalan secara daring, bahkan kalau kita tarik perkara-perkara besar terlebih sebelumnya, misalnya ada keterangan misalnya kalau nggak salah saya Pak B.J. Habibie dulu ya dalam satu perkara itu juga bisa diberikan ketika beliau tidak ada di tempat. Oh iya. Bahkan iya ya, saya juga baru ingat itu terkait itu, benar-benar.
Yang penting bagaimana kemudian majelis hakim ini menyetujui hal tersebut ya, karena juga mengetahui esensinya untuk mencari keterangan dari saksi. Nah Mas, biasanya kalau dari JPU berarti akan saksi yang memberatkan gitu, betul ya? Ya, intinya bicara tentang presumption yang disampaikan oleh teman-teman jaksa kan presumption of guilt ya. Bagaimana bicara tentang membuktikan kesalahan seseorang kan begitu. Sehingga tentunya yang dipasang adalah yang turut mendukung pola pikir, alur pikir dari jaksa penuntut Ya. umum. Dan saya yakin dan percaya jaksa-jaksa sudah menyiapkan saksi-saksi yang mendukung terbuktinya suatu tindak pidana yang mereka dalilkan dalam sebuah dakwaan tadi, Mas. Berapa kuat sih Mas Heri, Bung Heri maaf, biasanya kalau keterangan-keterangan saksi ini yang akan dihadirkan nantinya untuk menentukan putusan ke depan atau vonis? Ya, kalau kita bicara hukum acara pidana, bicara alat bukti, pasal 184 KUHP ya Mas, keterangan saksi itu menduduki posisi yang menurut saya paling atas ya, paling kuat. Karena Oke. bicara kebenaran material kan bagaimana membuktikan kesalahan seseorang ya. Dan itu biasanya kata kuncinya ada di saksi. Saksilah yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi. Nah persoalannya kan Barada ini juga termasuk dalam pusaran perkara yang sedang dilakukan proses persidangan saat ini kan. Nah, yang kita tentunya konsistensi dari Baradae untuk menyampaikan kebenaran tidak lain dari yang sebenarnya. Karena kita perlu ingatkan juga kalau sampai seandainya beliau ini menyampaikan yang tidak sebenarnya, satu bisa dikenai keterangan palsu, ada sanksi pidananya, dan yang kedua juga merugikan beliau sendiri kan. Karena dalam hal ini masing-masing pasti inginnya keringanan hukuman atau yang paling tinggi adalah lepas dari jeratan hukum. Dan saya tidak yakin kalau di luar dari Baradae akan kemudian bisa membantu proses untuk Baradae sendiri. Sehingga tidak ada jaminan, no guarantee buat hal itu. Sehingga tentunya Baradae harus menyampaikan apa yang diketahui sebenarnya untuk kemudian mempermudah bahkan bisa memperingan hukumannya jika di akhir nanti dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Oke, baik Bung Heri, kita juga sudah bergabung bersama Bung Roni Talapesi, penasihat hukum dari Barada Eliezer. Bung Roni, selamat pagi. Ya, Salam sehat. selamat pagi Bang. Ya, Bung Roni. Saya sempat memperhatikan tadi yang disampaikan oleh Pak Heri ya. Bang Heri, silakan. Tapi begini, ada yang tidak adil dalam hal ini. Ketika kesaksiannya Richard Eliezer disampaikan satu saksi bukan saksi, tidak dipercaya. Tetapi ketika kesaksiannya Putri Candrawati yang notabene hanya satu saksi, itu dipercaya oleh pengacaranya mereka. Nah ini yang nggak adil buat kita kan. Siapa yang mau dipercaya dalam hal ini? Makanya saya kan kembali menyampaikan, mengingatkan lagi kepada publik, kualitas saksi mana yang bisa dipercaya? Ya. Kita flashback lagi loh. Dalam hal ini siapa sih yang coba menutup kasus ini, yang merusak alat bukti? Mungkin publik sudah tahu. Nah, dalam hal ini perlu kita sampaikan kepada publik sehingga supaya jangan lagi menimbulkan hal-hal yang memojokkan klien saya Richard Eliezer ya. Karena klien saya sudah sampaikan sebetul-betulnya. Ingat ya, di pasal 185 ayat 6-nya kan persesuaian saksi dengan saksi, persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya. Pasti saya lihat bahwa perkara ini pasti akan dicocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Supaya publik itu jangan mengira-ngira bahwa ini hanya keterangan Richard Eliezer saja, kemudian yang lainnya menjadi tersangka. Tidak. Pasti ada alat bukti yang lainnya. Nah itu pertama. Yang kedua, dalam hal ini klien saya sudah berkata jujur, sudah menyampaikan semuanya, tidak muluk-muluk kok, dia gentle, dia cuma mau supaya hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Supaya dia itu masih punya masa depan, umur 24 tahun, masih sangat muda, kemudian masih panjang perjalanannya menjadi tulang punggung keluarga. Itu saja kok, kita mencari keadilan juga. Sehingga dalam proses ini, keadilan yang penegakan hukum yang berkeadilan untuk semuanya. Gitu. Jadi kalau seandainya klien saya dipojokkan kemudian ini ya kita akan berjuang ya, kita akan sampaikan ya. Saya rasa juga pun jaksa penuntut umum itu sudah mengetahui berkas ini kan, dalam hal membuktikan dakwaannya pasti jaksa mempunyai strategi-strategi khusus ya.
pasti akan nanti di persidangan gitu. Nanti kita lihat di persidangannya seperti itu. Ya, Bung Roni, kalau untuk saksi dari penasihat hukum sendiri ini kapan akan dihadirkan? Berarti kan kalau yang besok ini akan saksi-saksi dari JPU, betul ya? Betul, kan agenda pemeriksaannya adalah pembuktian, kemudian saksi pelapor yang didahulukan. Oke. Nanti kita lihat, kita kan kemarin sudah mohonkan kepada majelis hakim agar kemudian saksi fakta diperiksa juga ya. Dia juga, tetapi majelis hakim sampaikan akan dipertimbangkan. Nah, nanti kita lihat besok nih setelah dari saksi pelapor, kemudian saksi mana yang nanti akan dihadirkan, saksi fakta yang mana yang dihadirkan. Kita prinsipnya adalah kami siap untuk agenda pemeriksaan saksi. Nah, oke, itu dia. Sesiap apa, nanti mungkin Bung Roni bisa bercerita lebih dalam sedikit menjelang besok ya pemeriksaan saksi dari JPU. Kemudian Bung Heri juga masih bersama kami walaupun dari stasiun. Terima kasih Bung Heri. Nanti kita akan sambung lagi dialognya usai jeda berikut ini. Jadi saudara tetap di Sapa Indonesia Pagi.